ونهى عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Berbahagia kita pada malam ini sampai pada malam yang keempat Ramadan. Semoga selanjutnya ibadah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saya diamanahkan untuk melanjutkan rangkaian tema yang kita sampaikan di masjid ini, mengambil intisari dari kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator, dan judul kecilnya malam ini saya adalah Nabi Muhammad, tokoh yang memiliki sifat optimis. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis, kalau di dalam ajaran agama kita mengenalnya dengan padanan kata husnuzan. Jadi berbaik sangka kepada Allah, kepada Rasul, bahkan berbaik sangka bahwa sesuatu keadaan itu akan baik. Maka lawannya adalah suudzon, prasangka buruk. Ya, jadi kalau ada optimis, maka lawannya adalah pesimis. Ternyata menurut ayat Al-Qarni, sikap optimis itu diperintahkan dalam agama. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita mempersepsikan dan berprasangka bahwa Allah itu baik, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Melindungi, maka sesungguhnya Allah akan mengijabah apa yang kita harapkan dan apa yang kita persepsikan. Malah syariat Islam melarang kita untuk pesimis atas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dua hal yang berlawanan atau yang saling bertentangan antara satu dengan lain. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, ada yang mengartikan optimis itu adalah suatu harapan yang ada pada seseorang bahwa segala sesuatu itu akan berjalan menuju ke arah kebaikan. Jadi patokannya itu. Perasaan optimis membawa individu pada tujuan yang diinginkan, yakin akan kemampuan dirinya, ya, dan akan mendapatkan suatu keadaan yang baik. Ayat Al-Qarni menyatakan bahwa sikap optimis ini, dia membaca penelitian sarjana-sarjana barat, itu mampu memanjangkan umur sampai 7,5 tahun. Si penelitian. Bukankah umur sudah ditetapkan oleh Allah? Jawabannya iya. Tetapi orang-orang yang optimis mungkin akan banyak memproduksi, ya, satu keadaan di dalam dirinya sehingga menyebabkan dia betul-betul merasa tenang. Itu yang kita kenal dengan produksi endorfin yang menyebabkan seseorang gembira. Sebaliknya orang yang pesimis akan mengantarkan usianya menjadi pendek, seolah-olah kita tidak percaya takdir. Yang paling dekat dengan hal ini adalah orang-orang yang terjerat kasus korupsi, kemudian dipenjara, tidak lama kemudian sakit, setelah sakit kemudian meninggal dunia karena hopeless, tidak ada harapan. Jadi kita percaya bahwa dengan sikap optimis ini, dari kalangan peneliti-peneliti barat menyatakan bisa memanjangkan. Begitu juga doa Rasulullah SAW yang diberikan kepada Anas bin Malik, ya Allah panjangkanlah umurnya, banyakkanlah hartanya, dan banyakkanlah keturunannya. Ternyata 3 hal yang didoakan Rasulullah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tahu berapa umur Anas bin Malik? 99 tahun.
Jadi 100 tahun kurang 1 tahun. Padahal kita tahu bahwa umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kita lihat Al-Quranul Karim. Adakah ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan pedoman bahwa kita diperintahkan untuk optimis dan kita dilarang untuk pesimis? Saya kutipkan yang pertama surah Az-Zumar ayat 53 tentang optimis kita bahwa semua dosa kita jika kita mohon ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau perlu ayat ini kita hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melakukan tindakan melampaui batas. Asyrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Itu kan? Jadi lawan daripada optimis itu kan putus asa. Jadi ada larangan. La taqnatu min rahmatillah. Karena ini konteksnya dosa akibat perbuatan melampaui batas, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa manusia jami'an. Berzina, membunuh, mencuri, ya. Itu semua. Bahkan syirik dia akan diampuni kalau dia sempat bertaubat sebelum dia wafat. Jadi kita kata kadang-kadang keliru. Dosa semua diampuni oleh Allah kecuali syirik. Kalau dia sempat bertaubat, syirik pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat-ayat favorit bagi para pendosa yang ingin bertaubat. Az-Zumar ayat 53. Jadi Allah selalu membuka pintu kepada siapapun yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kata kuncinya optimis. Ayat kedua kita baca dalam surat Al-Furqan ayat 71. Ini perbuatan-perbuatan buruk seseorang itu dikonversi menjadi perbuatan kebaikan. Jadi yang paling berbahagia itu adalah orang yang tadinya beragama di luar Islam kemudian mualaf, itu keburukan-keburukan itu dikonversi dengan kebaikan. Kita bacakan ayat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan dasar dia bertaubat itu beriman kepada Allah. Kemudian diiringi dengan perbuatan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika, mereka-mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim, Allah akan ganti dan konversi dosa-dosanya, keburukan-keburukannya pada masa lalu itu hasanat. Allah menggunakan kalimat jamak dengan kebaikan-kebaikan. Jadi luar biasa Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 7. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau begitu, siapa sosok yang paling kita panutan untuk sikap optimis? Baginda Rasulullah SAW. Tidak ada sosok yang lain. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa tingginya sikap optimis Rasulullah SAW, tapi tidak sempat kita angkat semuanya dalam buku Haid al-Qarni itu. Saya pilih antaranya beberapa. Satu kali Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Hashim di pelataran Ka'bah. Beliau berbicara dari Bukit Safa, tempat kita sangi. Rasulullah memulai pembicaraan.
Seandainya aku katakan di belakangku ini ada seekor singa, apakah kalian percaya? Dijawab oleh Bani Hashim sebagai kerabat-kerabatnya, kami percaya karena kami tidak pernah mengenal Muhammad sebagai pembohong. Kemudian pertanyaan kedua, jika aku katakan aku adalah Nabi dan Rasul Allah yang membawa kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung dijawab secara spontan oleh paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab. Celakalah engkau ya Muhammad. Rupanya untuk mendengarkan kalimat itu engkau kami kumpulkan. Engkau kumpulkan. Maka kata-kata celaka itu kemudian dibalas oleh Allah dengan surat pendek, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bukan Muhammad yang celaka, tetapi Abu Lahab. Dan begitu selesai pembicaraan itu tidak ada hasil, Rasulullah pulang. Sehingga dua malaikat penjaga gunung di Makkah menawarkan kepada beliau, ya, untuk sekalian saja menghabisi penduduk Makkah. Apa kata beliau? Aku masih berharap generasi di belakang mereka mau mengikuti kalimat syahadat yang kuungkapkan. Dan faktanya terjadi pada saat Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Optimisme kita bisa lihat. Yang kedua, ketika beliau bersama Zaid bin Harisah menuju Taif, kira-kira 80 meter ke sebelah selatan Makkah. Yang dihadapi adalah suku Sakif, terkenal orang kaya, sombong, dan tidak mau diajar. Karena Nabi sudah pernah melakukan perjanjian kecil dengan salah satu kelompok Bani Sakif, dijanjikan bahwa mereka akan mau didakwahi. Datanglah beliau bersama Zaid bin Harisah. Beliau di sana menginap selama 10 hari. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah diperlakukan sangat-sangat menyedihkan. Mereka lempari dengan batu, darah bercucuran dari wajah beliau. Sampai beliau menyingkir ke salah satu kebun kurma yang dimiliki oleh sahabat yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Utbah bin Rabi'ah ini punya hamba sahaya beragama Kristen dari Irak yang bernama Edas atau Adas. Ialah yang merawat luka Rasulullah SAW. Kemudian diberikan kepada dia satu tangkai kurma, dan itulah yang beliau makan dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan beliau tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Si Edas ini bingung. Aku tidak pernah seseorang di sini mengatakan kalimat itu, ya. Karena kalimat itu sesuai dengan ajaran yang pernah kuterima dari Injil. Maka Nabi mengatakan, engkau adalah si Fulan dan keturunan si Fulan. Loh, kenapa engkau tahu? Sesungguhnya orang tuamu adalah juga Nabi sama seperti aku. Jadi itu peristiwa yang sangat mengharukan. Singkat cerita, setelah beliau menyingkir dan lukanya sudah dibersihkan, disitulah beliau ditawari kembali oleh malaikat Jibril akan melakukan pembalasan terhadap penduduk Taif. Lagi-lagi beliau menolak, malah sebaliknya menyatakan Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan aku berharap bahwa suatu saat anak cucu keturunan dari Bani Sakif itu akan menerima ajaran Islam. Bapak Ibu yang melakukan umrah biasanya juga melakukan perjalanan ke Taif. Apa yang terjadi? Tidak ada satu penduduk Taif pun yang bukan beragama Islam. Optimisme Rasulullah itu menjadi kenyataan. Yang terakhir, saat Surafah bin Malik bin Jusam sudah sangat greget untuk mendapatkan tawaran hadiah 100 ekor unta apabila dapat mengejar dan membunuh Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan hijrah. Di kejauhan dia melihat ada bayang-bayang sampai 3 kali kaki kuda depan yang dinaiki oleh Surafah bin Malik bin Jusam terperosok. Sehingga akhirnya dia menganggap bahwa ini bukan main-main, maka dia kembali. Akan tetapi dia melihat satu
gua. Dia meyakini Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq berada di situ. Sampailah dia di mulut gua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat mengintip kakinya dan kaki kuda. Beliau sangat takut, tetapi Nabi meyakinkan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Betapa Rasulullah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar itu memiliki sikap yang sangat optimis bahwa perjalanan hijrah itu akan bisa beliau tempuh sampai beliau selamat menuju Kuba dan akhirnya mendirikan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah yang sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita sikap optimis seperti ini, maka apapun yang kita hadapi dalam tugas-tugas kita sehari-hari, apakah menyangkut ekonomi, pendidikan anak-anak, kemudian yang menyangkut dengan situasi politik dan lain sebagainya, bahkan kita masih ingat 2020, 2021, bahkan pertengahan 2022 kita mendapatkan wabah yang sama sekali belum pernah kita rasa. Wabah itu adalah COVID-19. Di situ ada masyarakat yang optimis, inilah hasilnya, kita tidak bermasker lagi. Tapi ada masyarakat yang ketika itu sangat-sangat pesimis, sehingga daya tahan tubuhnya turun, akhirnya masuk rumah sakit, dilakukan ventilator, tidak lama kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang optimis itu malah bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang bisa bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.